Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mildan Dwi Fatwa Rizky dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Moga. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada video ini, yaitu materi matematika peminatan kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2016, yaitu materi persamaan trigonometri. Nah, tugas ini saya berikan untuk melengkapi tugas saya dalam ujian praktek matematika peminatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke pengertian persamaan trigonometri. Oke, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu trigonometri itu apa ya. Trigonometri itu ya baik berupa sudut-sudut ataupun segitiga ya, yang sin cos tangan itu. Nah, itu benar teman-teman. Cuman di sini bedanya itu persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri sama dengan persamaan linear atau kuadrat. Hal yang membedakan adalah himpunan penyelesaian atau HP pada persamaan trigonometri berupa besaran sudut. Oke, jadi nanti pada soal ada HP-nya teman-teman. Nah, HP-nya itu berupa besaran sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau latihan soalnya, kita harus tahu sudut istimewa dulu. Nah, sudut istimewa itu berupa sin, cos, dan tangen. Nah, sudutnya itu yang patut dihafalin atau perlu dihafalin itu dari 0 derajat sampai 90 derajat aja. Nah, kan derajat itu sampai 360 ya teman-teman. Tapi kita cuman hafalin dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, itu nggak perlu semuanya, cuman sin, cos, tangan aja. Nah, ini nanti bisa dikembangin menjadi sudut-sudut yang lainnya. Nanti ada latihan soalnya teman-teman. Oke, nah ini sudut istimewa. Biar kita nyarinya lebih gampang nih teman-teman, pakainya cara kuadran. Nah, kuadran itu apa? Kuadran ini bisa dilihat ya gambarnya. Gambarnya ini kayak diagram Cartesius. Tapi sebenarnya ini lingkaran. Nah, lingkaran 360 derajat. Nah, ini di 0 ya pertama. Nah, kita lihat kuadrannya dulu. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, dari 0 derajat ini sampai 90 derajat kita udah harus dihafalin dari tabel sebelumnya. Nah, itu kayak 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Ini yang tadi harus dihafalin, sin, cos, dan tangan. Nah, lalu ada kuadran 2. Kuadran 2 itu berlaku jika yang ditanyakan itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Dan rumusnya ini bisa dicari dengan cara 180 derajat dikurangi alfa. Nah, alfanya itu derajat atau sudut yang ditanyakan. Nah, lalu pada kuadran 3 itu berupa besaran sudut yang nanti ditanyakan itu besarannya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, nanti cara mencarinya itu caranya 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya itu yang ditanyakan. Dan kuadran 4 pun sama, cuman rumusnya aja yang beda, yaitu 360 derajat dikurangi alfa. Nah, oke. Nah, ini ada pemberlakuan untuk kuadran dari masing-masing kuadran, yaitu sin, cos, dan tangan. Pada kuadran 1 itu berlaku sin itu positif, cos positif, tangan juga positif. Juga kuadran 2. Kuadran 2 itu sin positif, cos negatif, dan tangan negatif. Nah, ini kenapa? Karena ini bisa dijumpai pada soal-soalnya teman-teman. Misal soalnya itu mudah diketahui ini, sudutnya ini dan nilainya negatif, berarti misal cos negatif itu berada di kuadran 2. Nah, ataupun bisa di kuadran 3. Di sini ada cos negatif. Nah, pada kuadran 3 itu sin bernilai negatif, teman-teman. Nah, sin bernilai negatif, cos negatif, dan tangan baru positif di sini di kuadran 1 dan 3. Nah, pada kuadran 4 ini, pada kuadran 4 sin bernilai negatif lagi. Nah, cos baru bernilai positif. Di sini cos positif dan tangan juga negatif nantinya. Oke. Nanti bisa dihafalin juga ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kalau kita ulangan kan nggak boleh lihat, jadi harus dihafalin. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama.
ini ada sin 120, itu berapa besarannya? Nah, sin 120 itu pada kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu sin bernilai positif. Nah, nanti jawabannya positif. Nah, langsung aja masukin rumusnya, yaitu 180 derajat dikurangi alfa sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya. Alfanya itu yang ditanyakan, itu 120. Hasilnya 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, ini ditanyainnya kayak gini, teman-teman. Misal udah ditemuin sudut yang udah kita hafalin ini, kita bisa menemukan besarnya berapa. Nah, hasilnya itu setengah akar 3. Oke, kayak itu. Pahamin, teman-teman? Ini gampang banget contohnya ini. Oke. Nah, ini ada contoh soal cos. Nah, cos 210 derajat itu berapa besarnya? Nah, kita bisa mengetahui cos 210 derajat itu berada di kuadran berapa? Ada yang tahu nggak? Kuadran 3, antara 180 sampai 270. Nah, cos pada kuadran 3 ini nilainya negatif. Nah, kita langsung aja masukin rumus kuadran 3, 180 ditambah alfa. Nah, 180 derajat ditambah alfanya 210 sama dengan 390. Nah, ini khusus ya, teman-teman. 390 derajat itu kan tidak ada di lingkaran. Lingkaran itu cuma sampai 360 derajat doang. Nah, kita bisa mencari ini dengan cara 390 derajat ini dikurangin sudut penuh, yaitu 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, nilainya negatif. Negatif setengah akar 3. Oke, contoh soal berikutnya. Tangan 330 derajat. Itu berapa besarnya? Nah, 330 itu berada pada kuadran 4. Nah, tangan pada kuadran 4 ini bernilai negatif. Nah, masukin aja rumusnya. 360 derajat dikurangi alfa sama dengan 360 derajat dikurangi alfanya 330 derajat. Hasilnya 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Nah, ini gampang ya, udah dihafalin sebelumnya. Nah, tangan itu ada kuadran 4, nilai negatif. Jadi jawabannya negatif sepertiga akar 3. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Gampang sebenarnya. Kalau ini soal-soal basic pasti udah pada menguasain nantinya. Pasti gampang. Nah, ini yang keempat. Cos 315 derajat. Nah, 315 derajat itu di kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini cos bernilai positif. Nah, cos bernilai positif, jadi nggak usah negatif. Nah, kita masukin aja rumusnya. 360 derajat dikurangi alfa sama dengan 360 derajat dikurangi 315 derajat. Nah, hasilnya 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Nah, jadi jawabannya gitu aja, karena cos pada kuadran 4 itu bernilai positif. Kayak gitu ya. Gampang sebenarnya. Nah, contoh-contoh ini bisa dipelajari. Banyak banget contoh-contohnya di Google ataupun di apa, kita bisa latihan-latihan sedikit-sedikit. Oke, ini ada soal persamaan trigonometri yang biasanya keluar dari ulangan-ulangan PATK, PTSK, atau PAS. Nah, ini biasanya bingungin, tapi kalau kita udah paham, udah hafal juga, ini malah jadi gampang, teman-teman. Nah, oke, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Oke, langsung aja selesaiin. Oke, sin bernilai positif ya, teman-teman. Sin X setengah akar 2 positif. Sin positif itu di kuadran 1 dan 2. Oke, karena HP itu ada 2 buah, nah kita harus mencari dua-duanya, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 itu pada kuadran 1 nyarinya. Sin setengah akar 2 itu pada kuadran 1 berapa? 45 derajat. Nah, sin setengah akar 2 pada kuadran 2 berapa? Kita pakai rumus kuadran 2 dulu. 180 derajat kurangi alfa. Alfanya itu setengah akar 2, 45 derajat. Nah, tadi udah ketemu ya. Itu 135 derajat. Oke. Nah, karena besarannya derajat doang, kita udah ditulis aja kayak gini. Nah, HP-nya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, soal selanjutnya.
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan negatif setengah akar 3 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita selesaiin. Oke. Nah, cos bernilai negatif nih teman-teman, di soal negatif ya, min setengah akar 3. Nah, cos negatif itu berada di kuadran 2 dan 3. Jadi untuk X1 dan X2 itu kita cari kuadran 2 dan 3-nya. Nah, untuk X1 itu kuadran 2. Kita pakai rumusnya kuadran 2 itu. 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya itu berapa? Nah, cos setengah akar 3 itu berlaku untuk 30 derajat. Kita masukin aja. Walaupun negatif tapi pada kuadran 1 itu 30 derajat. Kita hafalinnya kayak gitu aja, teman-teman. Nah, 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, ini cara gampangnya. Nah, untuk X2 itu sama, kita pakai 30 derajat alfanya, 180 derajat ditambah 30 derajat karena kita berada di kuadran 3 nih rumusnya. Nah, hasilnya 210 derajat. Nah, HP-nya langsung aja tulis X1-nya 150 derajat dan X2-nya 210 derajat. Oke, kayak gitu teman-teman. Gampang. Nah, ini berlaku untuk semua soal ya. Jangan sampai lupa, misal ada soal kayak gini, negatif, jangan tertipu. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Ini persamaannya udah ada. Untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat, maka nilai X1 ditambah X2 adalah, nah ini kita perlu mencari HP-nya dulu. HP-nya berapa nanti bisa dijumlahin teman-teman. Oke. Kita langsung ngerjain dari persamaan ini agar kita ketemu derajatnya berapa, cosnya berapa juga. Nah, kita langsung kerjain aja. Akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Di paling kiri ya. Nah, akar 2-nya itu dibelah aja. 2 cos X sama dengan negatif akar 2. Cos X sama dengan 2-nya dipindahin ruas. Negatif setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu berapa? Kayak soal yang tadi, nggak usah terpaku sama negatif. Setengah akar 2 itu 45 derajat. Nah, udah ketemu ya alfanya. Nah, untuk S1 kuadran 2-nya dicari aja. Pakai rumus kuadran 2, 180 dikurangi alfa. Alfanya 45 derajat. Nah, hasilnya 135 derajat. Nah, X2 karena kuadran 3, rumusnya 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. Nah, karena HP-nya udah ketemu, yaitu 135 derajat ditambah 225 derajat, kita jumlahin aja. X1 ditambah X2, 135 derajat ditambah 225 derajat. Nah, ini derajatnya ada yang hilang ya teman-teman, maaf. Nah, hasilnya 360 derajat. Oke, kalau ada soal kayak gini, kita tinggal jawab aja kayak gini, pasti udah bener. Oke, kita ke nomor 4 nih ya teman-teman. Soalnya, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat atau lebih kecil atau sama dengan 2pi adalah, nah ini ada dua jenis ya teman-teman, ada yang berupa derajat seperti yang tadi udah dibahas dan ada yang berupa konstanta, tapi biasanya berupa pi. Oke. Nah, pi itu apa? Nah, di bawahnya pi itu sama besarnya dengan 180 derajat. Dan 2pi otomatis besarnya yaitu 360 derajat. Nah, rumusnya itu untuk mencari soal yang kayak gini, untuk menyelesaikan soal yang kayak gini, itu ada kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Nah, kita pakai aja rumus kemungkinan 1 itu untuk X sama dengan A ditambah K. K itu konstanta atau bilangan bulat ya, di bawah nih ada teman-teman. Dikali 2pi, dikali 2pi atau 360 derajat. Nah, kemungkinan kedua nanti rumusnya masuk semua. X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K dikali 2pi. Oke, kayak gitu ya rumusnya teman-teman. Diinget-inget, dihafalin. Kita langsung ke penyelesaiannya ya teman-teman. Oke, dari persamaan tadi seperti soal sebelumnya, kita cari derajatnya atau besarnya dulu teman-teman. Oke. Dari 2 sin X dikurangi akar 3 sama dengan 0, kita pindah ruas, negatif akar 3-nya. 2 sin X sama dengan akar 3. Sin X sama dengan 2-nya dipindah ruas, setengah akar 3. Nah, sin X setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu berapa sih? Berapanya 180 derajat? Nah, 180 derajat itu kan pi. Nah, kita harus mencari pi-nya. Nah, 60 itu adalah sepertiganya dari
180 derajat, berarti kita pakai sepertiga pi. Nah, ini pakai rumus kemungkinan 1 dulu teman-teman. Rumus kemungkinan 1 ini untuk mencari HP yang pertama. Atau HP-nya biasanya kalau soal ini bisa lebih dari 1 atau 2 teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke kemungkinan 1 ini. Kita harus bisa mencari HP-nya ya teman-teman. Nah, kan-nya itu kita biasanya kira-kira aja, kira-kira bilangan bulatnya itu pertama negatif 1 biasanya. Oke, langsung aja masukin rumusnya. X sama dengan sepertiga pi ditambah negatif 1 dikali 2pi. Nah, sama dengan sepertiga pi dikurangi 2pi sama dengan negatif 5 per 3 pi. Nah, ini tidak memenuhi, kenapa? Karena negatif 5 per 3 pi itu udah di luar X-nya, syarat X-nya, udah di luar syarat. Nah, harusnya di atas 0 derajat dan di bawah 2 pi, ini tidak memenuhi. Dan kita lanjut ke 0 yang lebih tinggi. Nah, sepertiga pi ditambah 0 dikali 2 pi. Nah, hasilnya ini sepertiga pi. Ini memenuhi karena di atas 0 derajat dan di bawah 2 pi. Ini memenuhi teman-teman. Jadi betul. Nah, kita pakai K sama dengan 1. K sama dengan 1-nya masukin aja sepertiga pi ditambah 1 tambah 2 pi dikali 2 pi. Nah, hasilnya itu 7 per 3 pi. Nah, 7 per 3 pi itu udah di atas 2 pi, jadi tidak memenuhi. Oke, kita ke kemungkinan kedua. Langsung aja kita masukin rumusnya yang kedua. Tapi karena bisa disederhanakan ya teman-teman, kita coba nyederhanain dulu. Pi dikurangi alfanya tadi sepertiga pi ditambah K dikali 2 pi. Nah, pi dikurangi sepertiga pi sama dengan 2 per 3 pi tambah K dikali 2 pi. Nah, kita pakai ini aja. Oke, karena udah disederhanain, kita langsung aja pakai rumusnya. Nah, kita pakai negatif 1 dulu seperti tadi kemungkinan pertama ya teman-teman. Nah, langsung aja masukin rumusnya. X sama dengan 2 per 3 pi ditambah K-nya negatif 1 dikali 2 pi. Nah, sama dengan 2 per 3 pi dikurangi 2 pi. Ya, karena tadi negatif 1 dikali 2 pi sama dengan min 2 pi. Nah, hasilnya kalau kita hitung sama dengan negatif 4 per 3 pi. Ini tidak memenuhi karena sudah di luar batas X yang harusnya kayak gini, di atas 0 dan di bawah 2 pi. Nah, nggak usah pakai negatif 2, negatif 3 ya, karena sudah pasti tidak memenuhi. Nah, kita pakai 0 biar lebih tinggi. X sama dengan 2 pi ditambah 0 dikali 2 pi. 0 kali 2 pi udah habis, nggak ada. Nah, hasilnya 2 per 3 pi. Ini memenuhi karena masih di bawah 2 pi dan di atas 0 derajat. Nah, pakai K sama dengan 1 untuk lebih tinggi. Kita nyoba ya, biar kita tahu apakah masih memenuhi atau enggak. Nah, X sama dengan 2 per 3 pi ditambah 1 kali 2 pi. Nah, X sama dengan 2 per 3 pi ditambah 2 pi. Ini udah pasti nggak memenuhi karena 2 pi udah ditambah 2 per 3 pi. Pasti udah enggak ya teman-teman, udah di luar batas. Jadi tidak memenuhi. 8 per 3 pi ini tidak memenuhi. Nah, kita dari tadi udah menemukan yang memenuhi itu apa aja. Nah, HP-nya itu tulis aja yang memenuhi tadi 1 per 3 pi dan 2 per 3 pi. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, cukup di sini dulu ya teman-teman soal dan materi persamaan trigonometri. Semoga bisa bermanfaat untuk pelajaran kelas 11 ini ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.